pribadinya pelupa gitu ya. Bisa aja kita ambil sisi positifnya gitu. Halo Sobat Ujar, kembali lagi di Ujar Podcast. Dan sekarang bintang tamu kita kali ini ada Kak Evia. Hai. Bisa perkenalan dulu Kak? Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Evia Karina. Biasa dipanggil Evia atau anak-anak biasa manggil Mbak F, ya terserah mereka. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, asal aku Banyuwangi. Dan sekarang menjabat sebagai Direktur Ujar, jadi juga. Nah, untuk sebagai awalan nih Kak, sebagai basic dulu, kenapa sih dulu kok bisa milih Ujar gitu Kak? Sebenarnya gini sih, sebelum aku masuk kuliah tuh pastinya kita kan punya cita-cita dan harapan yang tinggi ya. Kayak aku pengen jadi mahasiswa yang aktif, gabung BEM, gabung ini harapannya. Iya, harapannya. Gitu. Tapi ternyata realitanya ketika diterjang ospek aja udah kayak mau KO gitu ya. Jadi akhirnya aku lebih selektif dalam memilih organisasi dan aku melihat Ujar ini kayaknya cocok gitu dengan aku. Soalnya kan apalagi aku backgroundnya pendidikan gitu ya, jadi aku milih Ujar untuk ya ngembangin pengalamanku biar gak jadi mahasiswa kupu-kupu juga gitu. Tapi aku juga di satu sisi aku juga nggak mau terlalu sibuk dengan organisasi gitu, karena pasti kita semua tahu kan ya kalau tujuan kita kuliah ya untuk mencari ilmu gitu. Berarti cari apa yang seimbang, nggak pengen terlalu aktif di organisasi tapi juga nggak pengen terlalu kupu-kupu. Bener, aku juga nggak mau dikenal sebagai anak organisasi nih gitu. Apalagi kadang orang-orang tuh kenapa ya mukulnya stigmanya tuh anak organisasi tuh kayak jelek karena sibuk gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya balik ke diri kita sendiri aja gimana kita manage. Dan aku nggak mau sampai aku dikenal sebagai anak organisasi yang melupakan tugas-tugas kuliahnya gitu. Itu relate sih, tapi kayak yang ada organisasi apa yang kayak sibuk itu kadang stigmanya kayak suka ngilang-ngilang di kelas, apa kelompok suka ngilang gitu, padahal kan nggak semua anak organisasi kayak gitu. Balik ke diri masing-masing. Nah sekarang kan udah jadi direktur nih, ada nggak kayak harapan ekspektasi gitu pas jadi direktur buat organisasi ini? Kalau di Ujar itu kan pemilihan direktur bukan ya bisa sih kita mengajukan gitu, cuman sebenarnya aku juga nggak ada ekspektasi untuk menjadi direktur ya. Kebetulan teman-teman percaya gitu ya aku nyebutnya sama aku, dan jujur aku nggak menaruh ekspektasi yang tinggi sih untuk menjadi direktur. Kayak ya karena aku jalani sebagaimana aku mampu gitu, jadi aku nggak ada ngeset ekspektasi yang ketinggi baik ke anggota maupun ke diri aku sendiri gitu. Let it flow aja sih. Terus kan sebagai organisasi ya, sebagai direktur juga kan kayak apa ya, ngerti sampai dalam-dalam lah gitu. Nah dari apalagi kan sudah tiga periode di Ujar ini kan. Yeah. Nah itu hambatan apa yang paling sering ditemui gitu di Ujar? Apa ya? Ini mau dari sisi mananya tuh? Umum atau gimana? Boleh dari sisi organisasi atau mungkin selama pas jadi sobat pengajar. Oh, kalau pas jadi sobat pengajar sih nggak terlalu ya. Kebetulan aku ditempatkan di SDN Bintaro 5 dan sekarang SD-nya itu sudah dilepas gitu ya, karena ya kita sudah melihat kemajuan gitu. Jadi angkatanku itu adalah angkatan terakhir yang ngajar di situ gitu. Kalau dari waktu sobat pengajar sih nggak ada ya, karena menurut aku Ujar ini fleksibel gitu loh, nggak mengekang banget kayak yang hari ini kamu harus ada di sini gitu, tuh nggak ada. Jadi pinter-pinternya aja kita manage gitu. Yang penting kamu bisa hadir di setiap pengajaran hari Sabtunya gitu. Nah kalau selama jadi pengurus itu sebenarnya nggak ada halangan yang membuat aku bener-bener stres sampai kayak aku udah nggak mau join lagi, tuh nggak ada sih. Kayak semua halangan tuh pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah mungkin kalau sekarang karena aku udah jadi direktur itu ya, karena lebih aware gitu ya dengan proker-proker di Ujar, kegiatan di Ujar. Jadi kadang kalau ada proker yang dapat masalah atau gimana, jadi ya harus
meluangkan waktuku gitu untuk proker itu. Apalagi biasanya sih yang paling sibuk itu adalah proker kepengajaran, karena itu kan setiap minggu ya. Dan PR-nya adalah ketika banyak SD yang nggak masuk, sedangkan SDM Ujar ini kan sangat banyak. Iya. Kita kan punya 80 sobat pengajar gitu. Nah, di situ benar-benar PR banget untuk kita manage dan mengambil keputusan kira-kira mau diliburkan kah atau mau ada cari jalan lain seperti itu. Tapi alhamdulillah so far ini masih bisa dikontrol gitu. Ya kadang juga kalau sibuk di organisasi kan kadang kayak ada sibuk-sibuk nagih gitu. Iya, bener, kayak ada yang ngangenin gitu. Iya. Justru kalau kita nggak hadir di pengajaran hari Sabtu itu malah kayak Ada ngapain ya gitu kan? dan merasa bersalah juga gitu kadang. Itu adik-adik pasti nunggu aku tuh di SD gitu, atau anak-anak pasti nunggu aku di situ, tapi aku sayangnya nggak bisa datang. Aduh, sedihnya di situ. Terus selama berarti kita udah setengah periode ya untuk periode yang kali ini. Itu apakah sudah sesuai gitu sama apa yang diimpikan mungkin sama Mbak Evi ya? Sebenarnya balik lagi ke statement aku yang di awal, aku tuh nggak pernah ngeset ekspektasi yang tinggi banget gitu loh ketika aku jadi direktur Ujar gini. Jadi aku nggak ada kayak pokoknya kalian harus gini itu nggak ada sih. Pokok harapanku ya seumumnya harapan seorang ketua gitu ya. Yang penting anggotaku mengayomi, saling bekerja sama, proker-proker juga berjalan lancar. It's okay kalau ada hambatan tuh normal banget ya bagiku. Nggak ada namanya acara yang berjalan mulus gitu. Tapi selagi hambatan itu masih bisa diselesaikan, menurutku kita nggak perlu mikir berat-berat untuk itu. Jadi so far nggak ada yang namanya ekspektasi nggak terpenuhi, itu nggak ada sih. Soalnya ya emang ya ini Ujar yang aku tahu dan alhamdulillah Ujar yang masih menjadi yang seperti itu. Iya. Terus mungkin punya pengalaman unik gitu gak selama di Ujar, pengalaman yang gak bakalan terlupakan ya. Mungkin kalau jadi direktur atau dulu kan kita tahu juga kayak Via jadi ketua di Ujar Fair ya, ketua panitia itu kan ya sudah normal. Mungkin ada pengalaman unik lainnya mungkin yang gak pernah terlupakan. Ini ya sebenarnya karena aku pribadinya pelupa gitu ya, menurut aku di Ujar itu semuanya kayak unik gitu loh, nggak ada yang bisa dipilih satu yang paling menonjol gitu. Cuman mungkin kalau boleh dipilih itu ketika aku ikut di klub Ujar, ketika aku jadi sobat pengajar 11, karena itu kan pertama kalinya aku terjun dan ketemuan sama orang-orang Ujar. Kebetulan waktu itu tuh masih era pandemi. Jadi micro teaching itu kan salah satu seleksi Ujar kan micro teaching itu aku masih online, dan di kelasnya itu pun harus buat surat keterangan sehat gitu. Nah, seribet itu ternyata. Iya, lumayan ya. Dan saya dari Banyuwangi ke Jember karena kan waktu itu masih online kelasnya gitu. Jadi aku orang yang join Ujar tuh effort sih. Back to the topic ya. Di situ kan ada kata diklat gitu ya. Biasanya orang-orang kalau dengar kata diklat tuh kayak aduh serem banget nih gitu, kayak biasanya ada jurit malam, ada suruh merangkak ngambil intinya dimarah-marahin gitu, kayak stigmanya tuh jelek banget gitu loh kalau ke diklat. Nah tapi di Ujar ini beda, diklatnya tuh justru malah dari awal sampai akhir tuh seneng-seneng doang, outbound, kita bikin pensi, terus diklatnya tuh bener-bener diklat yang bisa membangun gitu loh. Terus kita juga ada kegiatan micro teaching kecil-kecilan bareng sobat pengajar lainnya kayak gitu, dan itu seru banget, dan itu dilaksanakan di PTPN Bangsal kalau nggak salah ya. Jadi kayak juga memberikan aku kesempatan untuk explore Jember gitu. Kayaknya aku kalau nggak join Ujar aku nggak akan tahu nih kayak ada tempat kayak gini di Ujar. Terus kayak Tanggul tuh yang mana sih, Arjasa tuh yang mana sih, itu mungkin aku nggak bakal tahu kalau aku nggak join Ujar. Ya mungkin sama juga kayak aku sih, karena aku juga bukan dari Jember, terus karena join Ujar juga bisa keliling-keliling Jember. Iya, tahu kalau Jember ternyata punya kayak hidden gem gitu. Iya, jadi kadang kalau orang ngajak ngomong tuh aku connect gitu. Oh, itu ya Arjasa yang itu ya. Oh, mau ke Rembangan jalannya ke sini dulu gitu, kayak wah, kayak orang Jember nih gitu. Jember KW. Apalagi kayak pas lihat kan sekarang juga Kali Jompo Kali Jompo itu kan juga lagi nge-up-up-nya. Nah itu setiap ngeliat itu juga kayak wah, kita tiap minggu ke sini gitu. Iya, rasanya kayak
ada kebanggaan sendiri Iya. gitu ya. Soalnya sebelum itu wisata Kali Jombo itu terkenal kan kayak kita udah kayak langganan banget kan Iya, yang iya. lewatin itu di Kelungkung, masuknya juga gratis. Hah. Sampai sekarang pun masih gratis karena kita biasanya masuk ke situ untuk ke Untuk SD-nya, bukan ke Iya. Kali Jombonya gitu. Dan ternyata sekarang terkenal gitu, jadi kayak ada kebanggaan sendiri kayak wah ini loh Ujar juga tahu nih sebelumnya gitu. Dan lebih banyak yang notice dan explore ternyata di dalam Jember tuh masih banyak loh kayak pemandangan yang indah-indah gitu. Soalnya kan SD binaan kita itu kan rata-rata cukup apa ya, masuk ke dalam Iya, gitu iya. kan ya. Jadi biasanya kita menjumpai pemandangan yang indah kayak pegunungan, bukan pegunungan yang gimana-gimana sih ya, maksudnya yang kayak Ada yang asri aja gitu loh. Jadi sepi Hijau-hijau. banget. Terus kan ini dari tadi ya Kak. Di sini sudah ada tempelan ujar board. Nah, Oke. jadi di ujar board ini dari nomor 1 sampai 14 ini semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah di-share melalui Instagram dan juga di-share melalui grup juga. Jadi ada yang bertanya secara langsung di Instagram ataupun melalui grup. Nah, mungkin Kakak bisa pilih dari 1 sampai 14 mau pilih angka berapa? Oke. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya sekarang? 14. Oke, berarti aku pilih nomor 14. Mari kita lihat. Wah, kayaknya nomor 14 dong ini Kak. Bisa gitu ya? Iya. Oke. 14-nya lagi zong. Oke, Iya, kalau kita gitu ganti. yang satu aja deh gitu. Satu sebagai permulaan pembukaan. Hmm. Kalau ini pertanyaan langsung ini Kak. Kenapa Ujar ngajarnya di SD binaan aja, nggak ke SD lainnya? Oke, mungkin kenapa nggak SMA atau Iya, SMP gitu. atau major yang lainnya? Sebenarnya ini kelihatan nggak sih Kak logonya ini di Kelihatan ya nanti di Iya, zoom. ya seperti di logonya Ujar ya, itu kan bisa dilihat dari logonya itu ada 2 anak SD ya, seragam merah putih gitu. Jadi kenapa kita milih fokus pengajarannya itu ke anak SD? Karena SD seperti namanya aja kan sekolah dasar gitu. Jadi di situ tuh dimana anak-anak tuh masih apa ya? Masih dalam tahap untuk membangun cita-cita mereka, impian mereka, dan itu menjadi pondasi sih di SD. Apa yang kamu pelajari di SD dan apa yang kamu percaya waktu kamu masih SD itu nanti akan menjadi hal yang memotivasi kamu untuk selanjutnya gitu. Jadi harapannya kita bisa apa ya, menginfluence dan menginspirasi adik-adik di SD Binaan Ujar untuk semangat gitu loh untuk mengenyam pendidikannya gitu, karena SD itu kan merupakan tahap yang dasar gitu loh, dan yang krusial gitu, dimana 6 tahun itu kita belajar gitu, dan kita usahakan dalam masa-masanya mereka itu kita ada di sana untuk menginspirasi adik-adiknya. Jadi hal-hal bisa dirubah itu masih dari SD gitu. Dari SD kita bisa mengubah impian mereka atau pemikirannya mereka gitu. Sedangkan kalau mungkin SMP atau SMA itu mungkin sudah cukup sulit ya, karena seperti yang kita tahu juga usianya sudah mulai ke pubertas juga, pemikirannya juga udah mulai beda gitu. Jadi kalau anak SD tuh yang masih murni-murninya gitu kalau menurut aku ya. Jadi dipupuk sejak dini gitu. Betul Memupuk hal sejak dini. Oke, terus kita lanjut cari pertanyaan lainnya. Oke, mungkin dari Kak Tarik deh sekarang. Kalau aku karena aku suka Ronaldo, aku pilih 7, CR7. Mari kita ambil. Oke, ini pertanyaan langsung juga ini. Apakah ada yang berubah dari kehidupan Kakak Evia, mungkin dari keseharian atau bagaimana? Ini dari tadi pertanyaannya kayak tentang aku gitu ya. Aku merasa jadi salah di sini ya. Episode spesial ini, khusus direktur. Oke. Hal yang berubah ya. Mungkin lebih banyak yang nyapa kali ya. Jadi biasanya kalau aku FKIP ya. Kebetulan di Ujar itu anggotanya cukup banyak yang berasal dari FKIP gitu. Jadi kadang kalau udah jalan di parkiran tuh ada yang nyapa, terus jalan 1 meter lagi itu ada yang nyapa lagi gitu, 2 meter lagi ada yang nyapa lagi gitu, sampai temenku tuh kayak yes gitu, kayak ditinggal aku kadang gitu. Real jadi seleb bro. Seleb versi light ya. Seleb light. Iya. Tapi kayak
orang-orang ujar tuh juga gitu, ramah-ramah semua gitu. Jadi kadang karena anggotanya banyak ya, jadi kadang aku nggak bisa mengenali satu-satu, tapi aku tuh paham ini tuh wajah-wajah ujar tuh kayak gini gitu. Jadi kalau ada yang nyapa, kadang ini juga sudah terbuka ya, kadang maaf kalau sama teman-teman nyapa baik aku atau teman-teman lainnya itu nggak bisa nyapa dengan nama kembali gitu ya, tapi kita paham kok kalau ini pasti anak ujar sih gitu. Kayak ada khasnya sendiri ya. Iya, ada khasnya, auranya positif gitu. Oke. Lanjut cari pertanyaan lain. Apa ya? Mungkin 10 kali ya. Oke, nomor 10. Oh, ini ada yang tanya ini dari Instagram dari @bysinz. Broker yang paling ditunggu-tunggu. Sebenarnya semua proker pun aku tunggu-tunggu ya. Karena aku harapannya ayo kerjakan proker, cepat selesaikan, cepat kita rehat gitu. Jadi nggak ada yang proker yang paling aku tunggu banget itu, nggak ada sih. Cuman mungkin kalau pertanyaan adalah proker yang bisa ditunggu-tunggu nih untuk teman-teman, aku merekomendasikan Ujar Fair 6.0 gitu. Karena itu kegiatannya seru banget, ada seminar dan juga ada lomba, entah itu olim atau apa gitu ya Kak. Jadi itu wajib banget ditunggu gitu. Acara utamanya Ujar Fair. Ya, acara terbesar. Iya, acara terbesar dari kalau main activitiesnya di Ujar itu ya pengajaran itu sih. Oke. Mungkin lanjut bisa 2 pertanyaan lagi mungkin Kak. Oke, nomor 6 mungkin ya. 6. Aduh, ini susah banget namanya. Nah. Oke. Oh, ini dari Instagram juga dari @emal. Cara biar jadi keren. Cara biar jadi keren. Ini maksudnya apa ya kayak mana? Berarti ini bisa aku simpulkan memandang diri saya keren gitu ya. Jadi direktur. Terima kasih ya. Cara biar jadi keren. Jaim aja sih. Sekarang pun juga harus sedikit jaim ya, karena gimana pun kan jadi direktur kan juga membawa nama Ujar kan. Jadi nggak bisa kayak seumpama contohnya mungkin yang paling basic adalah ngomong jorok atau gibah-gibah atau ya intinya perilaku negatif itu harus dijaga gitu, nggak boleh, tetap harus jaga image gitu. Tapi bukan berarti aku di luar situ kayak jelek itu enggak ya, teman-teman, jangan disalahpahami. Cara biar jadi keren adalah ya pede aja. Kayak kamu harus punya sedikit jiwa narsistik, sedikit loh ya, jangan banyak-banyak gitu. Kalau banyak-banyak nanti tidak baik gitu. Yang banyak-banyak nggak pernah baik gitu. Jadi tetap harus punya keyakinan ke diri sendiri. Kalau itu keren, aku bisa kok. Jadi tanamkan itu ke doktrin diri sendiri aja. Berarti harus pede, jaim sama sedikit narsis. Ya, gitu. Sedikit narsis itu penting ya teman-teman, apalagi sekarang itu kan ada istilah namanya personal branding gitu ya. Katanya itu kayak penting banget gitu. Bisa lah narsis dikit-dikit ya di akun sosmed gitu ya, kayak this is me gitu. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Oke, udah terakhir aja nih. Iya. Sayang banget, soalnya masih banyak nih ya. Mungkin yang terakhir dari Kak Torip lagi dah, nggak apa-apa. Aku milih dari sini aja sih Kak. Milih dari sini, nanti aku punya satu lagi. Pilih dari sini dulu satu Kak. Oke. Aku pilih ke nomor 3 ini dah Kak. Oke. Pertanyaan langsung ini Kak. Ada nggak ekspektasi atau impian? Oh ini tadi udah sih. Udah terjawab ya. Kita cari yang lain. Nomor berapa tadi ya Kak? Nomor 5 dah, 5. Oh ini dari @IZ apa ini? Ya nanti keluar lah. Oke. Apa suka tipe ini kayaknya. Kayaknya ini apa suka dan duka deh Kak. Apa suka duka dan culture shock menjabat sebagai direktur? Kalau sukanya adalah gini. Kalau menurut aku ya jadi ketua atau direktur atau ketua secara hal umum deh, itu tuh nggak melulu hal yang berat gitu loh, tergantung gimana kita pandangnya gitu. Bisa aja kita ambil sisi positifnya gitu, karena ketua itu memang bebannya mungkin di
mental atau pikiran gitu ya. Tapi ya gimana lah cara kita bisa manage diri kita sendiri gitu. Tapi kalau dalam hal segi fisik, menurut aku lebih enak jadi ketua gitu. Karena kalau boleh jujur, kadang aku merasa kayak aku perlu ngelakuin apa nih, soalnya kan kayak ya karena ketua itu tugas utamanya adalah membimbing dan membina, jadi kadang ketika anggotaku sibuk gini-gini aku ya bukannya nggak ngelakuin apa-apa ya, cuman bukan melakukan sesuatu yang melibatkan aktivitas fisik gitu loh. Jadi aku lebih ke membimbing dan membina, kayak ya selalu ada gitu. Tapi di satu sisi aku merasa aku lebih senggang ketika aku jadi ketua daripada aku jadi anggota gitu. Karena cuman kayak ngawasin aja gitu. Iya. Ngawasin dan membina, jadi nggak terlalu apa. Kalau dulu kan mungkin kepanitiaan sibuk riwa-riwi kesini gitu. Sekarang lebih mengawasi dan membina, kayak memastikan semuanya udah clear apa enggak. Jadi ambil sisi positifnya aja sih kataku. Kalau sisi nggak enaknya pasti ada gitu. Cuman ya gimana caranya kita bisa ngebalancekan pikiran kita aja gitu. Jadi jangan melulu melihatnya itu dari sisi jelek-jeleknya aja. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku pribadi. Apa harapan buat Ujar ke depannya? Harapan dari Ujar ke depannya, aku berharap banget kalau UKM Ujar ini bisa lebih dikenal ya, baik umum maupun baik untuk teman-teman di Universitas Jember. Karena jujur menurut aku UKM Minus Mengajar itu merupakan UKM yang produktif banget dan sangat bermanfaat gitu loh, dalam artian kayak karena kita itu bidangnya adalah di kemasyarakatan gitu ya, pengabdian gitu ya, jadi rasanya tuh aku ternyuh banget gitu loh. Dan impianku adalah untuk ngajak lebih banyak orang untuk ikut join kita, terjun langsung. Kadang orang mungkin mikirnya apa sih gitu, kayak kalau denger slogan langkah kecil berdampak besar gitu, mungkin mereka nggak percaya, tapi sebenarnya itu nyata gitu loh. Karena bisa dilihat sendiri dari respon adik-adik SD binaan, mereka jadi terinspirasi gitu loh dengan adanya kedatangan kita. Kayak Kak, Universitas Jember tuh kayak gimana gitu, tanya kayak gitu. Terus aku mau deh Kak juga ke situ gitu. Jadi rasanya hal-hal kayak gitu tuh membuat aku terenyuh gitu, apalagi kayak mengeksplor Jember ya, dan mengetahui ternyata masih banyak sekolah-sekolah yang apa ya, dari fasilitas dan SDM-nya itu masih kurang gitu. Dan menurut aku hal ini tuh harus di-up lebih jauh lagi gitu loh, jadi biar orang-orang tuh lebih aware gitu. Dan mungkin lalu harapannya untuk Ujar juga semoga tetap menjadi Ujar yang aku kenal seperti sekarang, UKM yang solid, dan mungkin ini terdengar basi gitu ya, kayak kekeluargaan, tapi bener adanya, bener-bener menurut aku di Ujar tuh bener-bener UKM yang junjung tinggi kekeluargaan banget gitu. Terserah mungkin teman-teman atau orang lain kayak nganggapnya basi banget gitu ya, kayak kekeluargaan pertemanan, tapi emang itu faktanya. Oke, nah mungkin sekian aja Kak untuk podcast kali ini. Terima kasih udah mau hadir buat jadi bintang tamu kali ini. Dan ya, kita bertemu di podcast berikutnya. Dadah.